Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sebuah testimoni oleh perwakilan penerima bidik misi. Kita sambut Saudari Biru Kodriah, mahasiswi Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Ani Yudhoyono, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, para Menteri dan Wakil Menteri beserta jajarannya, Bapak Rektor, pimpinan Universitas Tinggi, dan semua teman-temanku seperjuangan mahasiswa bidik misi Indonesia yang saya banggakan. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini mewakili teman-teman semua. Saya Biru Kodriah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang saat ini masih di situ di Universitas Gadjah Mada untuk menyelesaikan program profesi. Selanjutnya di sini saya seorang yang berasal dari keluarga buruh, tidak pernah menyangka bisa dapat berdiri di sini. Ayah saya dan ibu saya adalah seorang buruh tani, bukan lagi petani, tetapi buruh tani yang mungkin setiap kali menanam hanya mendapatkan upah 5.000 sampai 10.000. Tetapi sebuah kekuatan. Saat ini ayah saya sudah berusia 68 tahun, ibu saya 50 tahun, dan saya menjadi anak pertama di keluarga tersebut. Sehingga suatu hari saya pernah bercerita kepada ayah saya, "Bapak, Ibu, saya pengen kuliah seperti teman saya yang lain." Dan tidak ada jawaban dari bapak ibu saya seperti yang diceritakan oleh Bapak Muhammad Nur tadi. Satu jawaban, hanya tetesan air mata. Kemudian paginya saya melihat ayah saya naik sepeda ke Klaten, kemana-mana, untuk mencarikan saya beasiswa agar saya bisa kuliah. Saya tidak bisa berucap apa-apa saat itu, karena saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang saya tahu saat itu, saya hanya berusaha menjadi siswa terbaik di sekolah saya saat itu. Dan alhamdulillah, sebuah program yang tidak pernah saya mimpikan sebelumnya, alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa saya untuk menjadi seseorang yang berstatus sebagai mahasiswa. Bagi saya berstatus sebagai seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah besar, sehingga mampu mengantarkan mimpi-mimpi besar saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, menjadi mahasiswa berprestasi terinspiratif tingkat nasional, bahkan duta keperawatan Indonesia. Semua itu tak lain dan tak bukan berasal dari bidik misi. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sebenarnya telah saya tuliskan dalam catatan saya yang saya tempel di tembok kamar saya 2 tahun lalu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia, ya, yang telah mendukung kami untuk melanjutkan mimpi-mimpi kami, untuk menjadi bagian pembangun negeri ini. Dan kami sebagai penerima beasiswa berjanji tidak akan menggunakan beasiswa ini biasa-biasa saja. Kami akan menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang berintelektual cerdas, dan mahasiswa yang mau bekerja keras, mahasiswa yang siap menjadi generasi emas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari sinilah saya dan teman-teman saya semua dapat terus mengukir mimpi-mimpi kami yang dulu hanya berupa tulisan di kamar-kamar kami, yang mungkin orang melihatnya saja tertawa melihat mimpi kami. Mana mungkin kau anak seorang buruh bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang sarjana. Itu sangat tidak mungkin, tetapi Allah menjawabnya mungkin melalui program bidik misi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
satu kali tidak sholat satu hari di neraka. Satu hari di neraka sebanding yakni 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang asarnya out, maghribnya out, isanya out, subuhnya out, zuhurnya out, sehari semalam 5 waktu dia tidak sholat, berarti 5000 tahun dia ada di neraka. Dah biar mikir dah. Bu, ayo pilih mana anak muda? Mau ke surga dipaksa apa ke neraka tapi ikhlas? Mendingan ke surga tapi dipaksa daripada ke neraka tapi ikhlas. Betul. Nah, lihat nih, sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Warnanya apa, Bu? Kebiru-biruan. Dan sepanasnya api di neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas api yang ada di dunia. Bayangin tuh. Saya ulang, sepanas-panasnya api di dunia warnanya kebiru-biruan. Panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang sangat panas api yang ada di dunia. Di neraka nanti Allah kasih makan. Jadi neraka tenang aja, dikasih makan gratis sama Allah. Apa makanannya? Buah zakum. Apa itu buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka kata Nabi ridallah firadhal wali lain wasubtullah fi suqtil wali. Ridho Allah bergantung ridho orang tua, murka Allah bergantung murka orang. Wah, jelas anak muda. Anak muda ini anak muda bukan? Anak muda. Anak muda. Sayang mana pacar sama orang tua? Woi, sayang mana pacar sama orang tua? Orang tua bilang pacar. Sayang mana orang tua sama pacar? Orang tua. Tapi anehnya malam minggu yang digonceng anak orang, yang diajak makan bakso anak orang. Sayang mana pacar sama orang tua? Pacar. Hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah ibumu. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Keren. Kalau ada seorang yang berhasil, sukses, hebat jadi orang, lalu dia merasa ingin membayar jasa orang tua. Sebagai anak perlu kita ketahui bahwa hutang yang tidak bisa dilunasi di dunia ini adalah hutang anak kepada orang tua. Jelas anak. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Karipik tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Benar. Karipik tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Cium tangan suami belum?
Nah sebaliknya kalau ada pengamen tuh kita kasih apa sayang? Kasih, bukan sayang. Betul. Jadi kalau dia ngamen di rumah kita tuh kita kasihkan. Betul. Sungguh terpaksa aku menyanyi mengharapkan Tuhan bermurah hati. Kita cuma kasih tapi gak sayang, betul. Ridha Allah bergantung ridha orang tua, dan murka Allah bergantung murka kedua orang. Ini kata Nabi, ridha Allah fi ridhal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah. Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Alhamdulillah. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Kalau tangan saya jatuh, oke, itu yang pertama. Yang kedua, bisa. Oke, yang pertama, kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3, Oke, latihan yang terakhir. Kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau mau puasa, sehat jiwa dan raga. Kalau mau sembahyang, hati akan tenang. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang hoka. Bener. Kalau suka mabuk-mabukan, penyakit akibatnya. Kalau suka harap-harapan, neraka balasannya. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Bener. Kalau nanti ada orang Mekarsari masuk surga, amin, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW, Pak RT Mekarsari masuk, bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Oke, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.